Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekstrim relatif. Di ekstrim relatif itu ada dua. Yang pertama adalah maksimum relatif. Kemudian yang kedua adalah minimum relatif. Jadi yang dimaksud relatif di sini adalah, jadi kalau maksimum relatif dia hanya maksimum pada selang tertentu saja. Jadi sebagian kecil. Minimum relatif juga minimum pada suatu selang kecil saja. Jadi nanti akan ada bahasan tentang ekstrim yang bukan relatif, jadi yang absolut atau yang global. Jadi kalau maksimum global nanti jadi maksimum pada semua selang, jadi pada domain tersebut nilai maksimumnya hanya ada satu. Kemudian minimum global itu juga pada suatu selang itu maksimal hanya ada satu. Tapi kalau maksimum relatif dan minimum relatif itu bisa ada beberapa titik, jadi maksimumnya bisa lebih dari satu, minimumnya bisa lebih dari satu. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan kita punya gambar seperti ini, misalkan seperti ini, maka yang di sini ini adalah maksimum relatif. Saya tulis max saja. Kemudian yang di sini adalah minimum relatif. Ini juga maksimum relatif. Ini adalah minimum relatif. Kemudian di sini juga maksimum relatif. Di sini contohnya maksimumnya ada 3, minimum relatifnya ada 2. Oke, jadi untuk ekstrim relatif ini ekstrim relatif itu pasti terjadi pada titik kritis. Oke, dan titik kritis ini ada 2. Jadi titik kritis itu ada 2. Yang pertama adalah titik di mana terjadi f aksen x sama dengan 0. Ini biasa disebut dengan titik stasioner atau titik yang terjadi garis singgung datar. Garis singgung datar. Kemudian titik kritis yang kedua adalah yang ini f aksen x sama dengan 0, yang ini adalah f aksen x tidak ada, atau biasa kita sebut titik di mana f tidak dapat diturunkan. Titik tidak dapat diturunkan. Atau yang kasus paling seringnya adalah di mana terjadi patahan seperti ini. Jadi ini patah, ini juga patah. Nah, untuk mencari ekstrim relatif ini ada 2 uji yang bisa digunakan. Yang pertama adalah uji turunan pertama. Oke, jadi ini saya ilustrasikan dengan gambar aja. Misalkan seperti ini. Ini adalah titik C, kemudian ini ada fungsi seperti ini.
Nah, ini misalkan ada fungsi ini dia naik, jadi sebelum C dia naik, kemudian setelah C dia turun. Maka kalau seperti ini, jadi habis naik kemudian turun, maka terjadi maksimum relatif. Maksimum relatif di X sama dengan C. Atau kalau kita gunakan turunan pertama, misalkan ini kita simbolkan f aksen X, maka ketika dimasukkan ke seperti ini nilainya adalah f aksen X, ini positif, yang ini adalah f aksen X, ini negatif. Kemudian yang kedua adalah kalau bentuknya seperti ini. Misalkan ini C, ini dia turun, kemudian turun, kemudian naik. Jadi kalau habis turun, kemudian naik, maka terjadi minimum relatif di X sama dengan C. Atau kalau kita gunakan turunan pertama, jadi kalau dia turun itu turunan pertamanya bernilai negatif, kalau naik itu turunan pertamanya bernilai positif. Kemudian ada juga contoh yang bukan merupakan ekstrim relatif. Bukan ekstrim relatif. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, jadi misalkan ini kita misalkan aja fx sama dengan x pangkat 3. Jadi seperti ini, x pangkat 3, ini kalau kita hitung turunannya f aksen x, ini nilainya adalah sebelum 0, f aksen x-nya ini fungsi naik, maka dia pasti positif. Ini juga setelah 0 dia juga positif. Jadi dia habis positif, tetap positif, maka dia bukan ekstrim relatif. Walaupun nanti ini berlaku walaupun f aksen 0 sama dengan 0. Kemudian kita juga bisa menggunakan uji turunan kedua. Jadi misal f dapat diturunkan 2 kali di titik stasioner, misalkan aja x0. Maka ini ada 3 kasus. Yang pertama adalah jika turunan keduanya lebih besar dari 0, maka f mempunyai minimum relatif di x0. Kemudian yang B, jika turunan keduanya kurang dari 0, maka f mempunyai maksimum relatif di x0. Kemudian yang C adalah jika f aksen x0 ini sama dengan 0,
maka kalau sama dengan 0 tidak dapat ditarik kesimpulan. Sekian, terima kasih.